Halo teman-teman, ketemu kembali pada kelas Native Mobile Programming. Kali ini pada pertemuan ketiga ya. Jadi kalau pekan lalu kita sudah melihat dasar dari pengembangan aplikasi di Android ya. Sekarang kita akan coba langsung membuat sebuah aplikasi Android ya. Dalam hal ini kita akan mencoba membuat aplikasi yang namanya SpongeBob Quiz. Ya, tampilannya simpel aja, kira-kira seperti ini. Ya, jadi ada gambar, kemudian ada pertanyaan dan ada tombol true serta false ya. Aplikasi ini akan menguji pengetahuan penggunanya tentang dunianya Bikini Bottom ya. Dia hanya perlu menjawab true atau false terhadap pernyataan yang muncul di layar. Ya, kalau jawabannya benar maka akan muncul correct di bagian bawah toast ya. Tapi kalau salah maka akan muncul incorrect. Nah, langkah-langkah yang akan perlu kita lakukan pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, mengimpor gambarnya dulu, kemudian bikin layout, lalu membuat pertanyaan, dan terakhir kita bikin coding interaksinya. Ya, jadi saya akan pisahkan keempat video juga. Ya, habis ini kita langsung aja untuk ngimpor gambarnya dulu. Ya, gambarnya teman-teman bisa download dari Classroom atau yang di luar Ubaya bisa cari gambar apapun ya, yang temanya SpongeBob atau mungkin saya akan sediakan juga deh di description di bawah ya. Oke, kita akan impor gambarnya dulu. Ya, silakan yang punya akses ke Google Classroom download background.png. Ya, kemudian Ctrl C ya, si background PNG-nya ke Android Studio. Bukalah folder res, lalu di drawable, silakan tekan Ctrl V alias paste. Nah, nanti akan diminta destination directory, ya kita lakukan ke drawable dulu. Klik OK, lalu namanya pastikan tetap background PNG. Kalau teman-teman download gambar dari Google, ya dari internet, tolong diganti namanya supaya tidak mengandung karakter aneh-aneh. Ya, jangan ada spasi dan ada karakter khusus pada nama gambar. Ya, karena nama gambar, nama filenya itu akan otomatis digunakan sebagai identifier. Sehingga setiap gambar itu harus punya nama yang unik, tidak boleh kembar satu sama lain. Ya, dan tidak ada karakter khusus. Ya. Biasakan untuk nama gambar hanya ada alfabet atau angka paling tidak ya, jangan ada karakter yang lain. Ya, dan jangan panjang-panjang juga sih, disingkat aja, misalkan background, seperti ini. Kalau download dari Google atau internet mungkin ada nama filenya yang acak dan panjang sekali, itu silakan disingkat, ya. Misalkan jadi background gitu aja. Kalau sudah, klik refactor, dan lakukan sekali lagi, tapi ke drawable strip V24. Ya, oke, ini refactor lagi. Untuk ngecek apakah gambar kita sudah masuk, silakan drawable-nya dibuka. Lalu nanti akan ada seolah-olah kayak ada background folder di sini, ya folder background dalam kurung 2. Ya, nanti ada tulisannya background.png dan background.png tapi yang V24. Ya, ini sudah. Nah, kenapa kok sampai ada dua versi? Ya, folder drawable ini digunakan untuk menyediakan gambar ya dan apapun yang sifatnya drawable, tapi V24 dan yang versi biasa ini disediakan untuk bisa mengatasi atau melayani berbagai macam versi Android yang berbeda dan berbagai macam device ya. Terutama di sini kepadatan layarnya itu untuk tiap device pasti beda-beda ya. DPI-nya beda-beda untuk setiap device. Oleh karena itu, Android menyediakan dua versi, yang biasa dan yang V24. Ya, yang V24 ini merujuk ke API level 24 sebetulnya. Ya, dia menyediakan kualitas gambar yang lebih baik dan resolusi yang lebih bagus dibandingkan dari versi yang sebelumnya.
Namun pada project ini dan mungkin pada project-project berikutnya kita akan gunakan gambar yang sama persis. Ya, tapi kalau teman-teman misalkan punya gambar yang lebih bagus kualitasnya, ya boleh dipisahkan. Ya, satu ke versi biasa, satunya ke versi 24. Nah, ngimpor gambar gitu aja gampang ya. Ctrl C, lalu ke Android Studio, buka folder res, drawable, lalu lakukan 2 kali, Ctrl V, ya ke drawable sama drawable V24. Gitu aja, mudah. Nah, setelah ini kita akan mulai melayout user interface kita. Bagaimana caranya? Saksikan di video berikutnya setelah ini ya.